Ibadah ini berlangsung di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, minggu hari ini adalah Minggu Transfigurasi. Dan tema ibadah kita adalah transfigurasi antara penderitaan dan kemuliaan. Secara harafiah, transfigurasi itu berarti perubahan wajah. Kisah transfigurasi dicatat di dalam ketiga Injil. Pencatatan dalam 3 Injil menunjukkan bahwa kisah transfigurasi memiliki makna mendalam bagi kehidupan para pengikut Yesus. Melalui penghayatan yang akan kita lakukan di dalam ibadah ini, kita diajak untuk memahami makna transfigurasi sebagai pesan antara kemuliaan dan penderitaan Kristus. Dengan pemahaman ini diharapkan kita semakin mencintai Tuhan dan beriman kepada Tuhan dalam segala keadaan, baik saat hidup penuh suasana kemuliaan maupun saat mengalami penderitaan. Saya ajak kita semua untuk menundukkan kepala, kita akan berdoa mengakui dosa di hadapan Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, di waktu ibadah kami, menyadari bahwa Engkau Allah hadir di dalam ibadah kami. Engkau ada bersama dengan kami. Dan kami pun menyadari sesungguhnya Engkau juga senantiasa hadir di dalam setiap bagian perjalanan kehidupan yang kami lalui. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan, mengakui dalam perjalanan melangkah bersama dengan Engkau. Di banyak kesempatan kami melupakan, kami mengabaikan kehadiran Tuhan. Kami melupakan apa yang menjadi bagian cinta kasih Tuhan yang mau terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga berulang kali kami terus menerus mengambil pilihan-pilihan, kami mengambil sikap yang keliru. Kami sadari kami keliru di dalam cara berpikir kami. Kami keliru di dalam hati kami. Kami keliru di dalam perbuatan dan tindakan kami. Karena itu ya Bapa, Engkau Allah yang mengenal kami. Kami mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami meminta pengampunan. Amin. Berita anugerah dinyatakan kepada kita dari Yesaya pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-10. Yesaya pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-10 tertulis demikian. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Syukur kepada Allah. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bisa beribadah pada hari ini. Dan sekarang kami mau mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti pesan-pesan Tuhan melalui firman-Mu hari ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami mau mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup. Amin. Adapun sabda Tuhan yang mau kita renungkan bersama, akan saya bacakan dari Injil Markus pasal yang ke-9, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan yang ke-9. Akan saya bacakan dan mari kita dengarkan bersama-sama sabda Tuhan ini. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka.
dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, saya yakin tidak ada seorang pun yang hidup ini yang ingin hidupnya itu menderita, mengalami kesulitan. Semua orang pasti ingin mendapatkan kehidupan yang nyaman, yang sukses, yang berhasil, yang bahagia, punya kedudukan yang mulia. Sedapat mungkin kita semua ingin menghindari segala macam penderitaan dalam kehidupan ini. Kita tidak ingin sakit, kita tidak berharap rugi, kita juga takut gagal, kita juga tidak mau susah, pokoknya kita ingin yang sebaliknya. Kalau bisa, hidup ini selalu senang, selalu enak, selalu nyaman, selalu banyak rezeki dan sebagainya. Jangan sampai kita ini susah, menderita. Kalaupun kita mau bersusah-susah, itu juga harapannya supaya kita bisa hidup bahagia, supaya kita bisa hidup sukses. Dan bahkan bukan hanya untuk kita, bukan hanya kita yang tidak ingin menderita, kalaupun kita sampai menderita, kita masih berharap anak-anak kita besok tidak hidup semenderita orang tuanya. Kita ingin mereka itu hidupnya lebih baik dari kita semua. Nah, ini harapan semua orang. Orang mengharapkan hidupnya sukses, berhasil, nyaman, banyak rezeki, dan sedapat mungkin tidak mengalami kesusahan apapun dalam kehidupan ini. Nah, sama sekalian, bagaimana dalam kehidupan beragama? Bagaimana dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Apa yang kita harapkan dari percaya kepada Yesus? Apa yang kita inginkan dengan menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Tuhan Yesus? Coba mari kita renung sejenak. Bagaimana kita memandang Tuhan Yesus itu? Siapa dia dalam kehidupan kita? Dan apa yang kita harapkan dari Tuhan itu? Nah, jujur, bukankah kita seringkali menganggap Yesus itu sebagai sumber berkat, yang memberikan berkat kepada kita, sumber segala yang baik, itulah yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan kalau kita itu percaya kepada Yesus, mengikut Tuhan? Kita mengharapkan mendapat banyak berkat, mendapat banyak hal yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, bukan? Kita ingin hidup kita selalu diberkati. Nah, kita ingat beberapa waktu yang lalu sampai muncul sebuah aliran yang namanya teologi sukses, yang mengatakan bahwa kalau ikut Tuhan pasti akan sukses, akan kaya raya, akan sukses, berhasil, dan sebagainya. Dan itu banyak orang yang senang. Ikut Yesus dijanjikan enak, mendapat banyak berkat, tidak mengalami kesusahan hidup, dan sebagainya, dan sebagainya. Pertanyaannya, kalau yang terjadi ternyata sebaliknya, mengikut Tuhan malah ternyata sulit, susah, menderita, bagaimana sikap kita?
Kalau kita mau merenungkan sebetulnya dalam hidup ini, selalu ada dua sisi ini, bukan? Ada sisi yang menyenangkan, ada juga sisi yang tidak menyenangkan. Ada keberhasilan, tapi kadang juga ada kegagalan. Ada kenikmatan, tapi kadang-kadang juga ada kesulitan, penderitaan, dan sebagainya. Firman Tuhan hari ini akan kita renungkan sejenak, dan mari kita bersama-sama mau melihat pesan apa yang ada dalam bacaan kita hari ini. Kita perhatikan apa yang dipesankan melalui firman Tuhan saat ini. Kisah yang kita baca tadi di dalam Alkitab kita, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, diberi judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan peristiwa ini terjadi sesudah pengakuan Petrus yang sangat penting itu. Petrus mengatakan kepada Yesus, "Engkau adalah Mesias." Itu pengakuan yang sangat penting, yang sangat mendasar. Dan segera setelah pengakuan yang penting itu, Tuhan Yesus lalu memberitahukan kepada para muridnya bahwa dia akan menderita, akan ditangkap, akan disalibkan, dan kemudian akan mati dikuburkan. Sampai 3 kali Tuhan Yesus mengatakan yang seperti itu. Dia menceritakan penderitaannya sampai 3 kali. Bahwa dia akan disalibkan. Dan Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa siapa yang mau mengikut dia, ada syarat. Dan syaratnya juga cukup berat. Barang siapa mengikut aku, katanya, dia harus yang pertama menyangkal dirinya. Yang kedua memikul salibnya. Dan yang ketiga mengikut aku. Ini syarat yang tidak mudah. Menyangkal diri itu berarti berkata tidak kepada kehendak diri sendiri dan berkata ya kepada kehendak Allah, dan itu tidak selalu gampang. Memikul salib, kita tahu pada zaman itu salib adalah lambang penderitaan. Harus siap menderita. Mengikut aku berarti tidak mengikuti jalannya sendiri. Kemana Yesus pergi, pengikutnya harus ikut di belakangnya. Dan peristiwa kemuliaan Yesus di atas gunung ini terjadi setelah itu. Setelah Yesus memberitahukan bahwa dia akan menderita. Nah, waktu itu Tuhan Yesus mengajak 3 orang muridnya untuk naik ke sebuah gunung. Rupanya 3 orang ini adalah orang-orang yang terdekat dengan Tuhan Yesus. Tidak hanya sekali ini mereka diajak, besok di Taman Getsemane 3 orang ini juga yang diajak Tuhan Yesus untuk menemaninya berdoa. Dan apa yang terjadi di atas gunung itu? Di depan ketiga orang muridnya ini, Injil mengatakan Yesus berubah mukanya. Pakaiannya sangat putih berkilau-kilau sampai tidak ada orang yang bisa mengelantang pakaian sejernih itu. Dan kemudian tampaklah 2 orang, yaitu Musa dan Elia, berbicara dengan Tuhan Yesus. Apa isi pembicaranya tidak dijelaskan dalam Injil ini. Tetapi kita bisa bertanya, mengapa 2 orang ini yang tampak? Mengapa bukan tokoh-tokoh yang lain yang juga besar sebetulnya? Ada Abraham, ada Daud misalnya, ada Yesaya, Yeremia. Mengapa yang tampak itu Musa dan Elia? Nah, rupanya kedua orang ini memiliki beberapa kesamaan. Yang pertama, Musa adalah orang yang juga pernah naik di atas gunung Sinai untuk menerima ke-10 firman itu, 10 hukum Tuhan itu. Sedang Elia juga pernah berada di Gunung Karmel ketika dia itu bertempur melawan 450 nabi-nabi Baal. Keduanya pernah ada di atas gunung. Dan yang kedua, rupanya 2 tokoh ini juga punya peranan penting dalam kehidupan umat Israel pada waktu itu. Musa adalah orang yang menerima 10 firman dari Allah. Elia adalah orang yang selalu mengkhotbahkan, merelevansikan firman itu kepada umat supaya dilakukan.
Dan di dalam diri Tuhan Yesus bertemulah sang firman dan pelaku firman itu. Yesuslah firman Allah itu, dan dia juga yang menggenapi firman itu dalam kehidupannya. Itu sebabnya di atas gunung itu juga ada suara bahwa Allah berkenan kepadanya, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kita ingat kata-kata ini persis seperti waktu Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Waktu itu juga ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, saudara, apa yang terjadi kemudian pada para murid itu? Petrus yang melihat peristiwa yang begitu indah, begitu mulia itu, lalu berkata kepada Tuhan Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Apa maksud Petrus dengan mengatakan seperti itu? Agaknya Petrus sangat terkesan dengan peristiwa yang luar biasa indah, luar biasa mulia itu. Dia ingin supaya peristiwa ini tidak cepat berlalu. Dia ingin Yesus, Musa, dan Elia tetap di atas gunung itu. Oleh karena itu, baik, kita dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Tapi tiba-tiba ada awan yang menutupi pemandangan itu, dan kemudian hanya tampak Yesus seorang diri saja. Dan Yesus berkata kepada para muridnya, kamu jangan cerita apa-apa kepada siapapun juga sebelum anak manusia itu dibangkitkan dari antara orang mati. Apa maksud kata-kata Yesus ini? Ini penting. Kamu jangan cerita apa-apa tentang peristiwa yang mulia ini sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Pesannya jelas bahwa kemuliaan Yesus yang sempurna akan terjadi setelah peristiwa kebangkitan nanti. Dan mendahului kebangkitan itu, Yesus harus mati dulu. Setelah dia mati, baru bangkit, baru kamu ceritakan peristiwa yang kamu lihat ini. Dan itu berarti tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada hal yang indah, yang mulia yang didapat kalau orang tidak mau menderita terlebih dahulu. Ini saya kira pesan yang sangat penting dari peristiwa transfigurasi atau kemuliaan Yesus di atas gunung ini. Dan oleh karena itu, ini pesan tersembunyi bagi para murid, kalau ingin mengikut aku, jangan hanya berpikir, berharap, ingin yang mulia saja, tapi tidak mau mengalami kesulitan atau penderitaan. Tidak pernah ada penderitaan yang didapatkan tanpa melalui, tidak ada kemuliaan didapatkan tanpa melalui penderitaan. Ini pesan yang sangat penting. Teman sekalian yang kasih Tuhan, sebenarnya prinsip ini bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari kok. Dalam hidup sehari-hari kita juga mengenal prinsip ini, bukan? Tidak ada keberhasilan, kesuksesan, kemuliaan kalau orang tidak mau mengalami kesulitan dan penderitaan. Contohnya, siswa atau mahasiswa yang kepengen lulus dengan nilai yang baik harus mau tekun belajar. Dan belajar itu juga sebuah penderitaan, bukan? Jauh lebih enak bersantai-santai, jalan-jalan ke mall, hangout, dan sebagainya itu. Tetapi kalau orang ingin lulus dengan nilai baik, dia harus mau tekun belajar di kamar belajarnya. Dan itu sejenis penderitaan, bukan? Kalau orang kepingin punya badan yang sehat, dia harus mau berolahraga. Dia harus mau mengikuti anjuran dokter untuk berpantang, untuk diet, dan sebagainya. Dan itu juga sejenis penderitaan, bukan? Mana lebih enak? Bangun pagi-pagi lalu senam, berolahraga, atau tetap tidur, selimutan, pas cuaca dingin? Kalau kepingin sehat, orang juga harus mau sulit, mau
berjuang, mau menderita. Bagaimana kita bisa sukses dalam kehidupan, berhasil dalam kehidupan? Tentunya kita juga mau kerja keras. Tidak pernah ada hasil tanpa usaha, bukan? Kita kerja keras, berhemat, tekun. Ada ungkapan mengatakan no gain, no pain, no gain. Tidak ada hasil kalau kita tidak mau berkeringat terlebih dahulu. Nah, dalam mengikuti Yesus juga sama halnya. Tidak ada kemuliaan, kenikmatan, keberhasilan, kesuksesan kalau orang tidak mau menderita. Jujur kita mengakui bahwa seringkali kita kepengen enaknya saja, bukan? Ingin mendapatkan berkat-berkat Tuhan, tapi tidak siap, tidak mau menerima kalau kita harus mengalami penderitaan. Kita ingat contoh di Perjanjian Lama yang sangat jelas. Ini kisah tentang Ayub. Ayub itu dikisahkan dalam kitab suci sebagai orang yang saleh, yang takut akan Allah, yang menjauhi kejahatan, dan dia diberkati dan luar biasa, kekayaan yang banyak sekali. Tapi pada suatu hari semuanya diambil dari Ayub. 10 anaknya mati, ternak-ternaknya dirampas oleh orang Kasdim, dia sendiri kena penyakit parah, bisulen dari ujung kaki sampai ke patok kepalanya. Tetapi Ayub tenang dan tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Cuma istrinya ketika melihat penderitaan Ayub begitu besar itu, datang dan berkata kepada Ayub begini, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Buat apa percaya kepada Allah kalau hidupmu seperti ini? Tetapi luar biasa, jawab Ayub. Apa yang dia katakan? Ayub berkata demikian, kamu ini berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Kamu berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk? Dan kita mencatat dalam semuanya ini Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dan kemudian kisah selanjutnya kita tahu Ayub dipulihkan, dikarunia lagi anak-anak, hartanya, ternaknya juga dikembalikan kepada Ayub. Dia bisa tekun dalam penderitaannya dan datanglah kemuliaan yang dari Tuhan itu. Nah, contoh lain dalam Perjanjian Baru, kita kenal seorang tokoh yang namanya Stefanus. Ini yang bersaksi bahwa Yesuslah Mesias yang dijanjikan itu. Dan apa yang dialami oleh Stefanus? Orang-orang tidak suka mendengarkan khotbah Stefanus itu dan kemudian melemparinya, merajaminya dengan batu sampai mati. Dan sebelum mati, Stefanus menengadah ke langit dan dia berkata, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di samping kanan Allah Bapa. Stefanus bisa melihat kemuliaan itu. Kematiannya tidak sia-sia karena dia mau menderita, dia dimuliakan oleh Tuhan sendiri. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apa kita juga siap untuk seperti itu? Apa kita juga tahu bahwa penderitaan itu kaitannya dengan kemuliaan? Kemuliaan itu harus didahului dengan penderitaan juga. Dalam pelayanan di gereja, saya kira soal ini juga jelas. Saya berikan contoh, misalnya, kalau saudara ikut kur suara di gereja, mana yang lebih bagus paduan suara nanti? Kalau sebelumnya ada banyak latihan, banyak persiapan, atau hanya latihan sekali saja? Nah, kita bisa menjawabnya dengan jelas. Dengan banyak latihan, maka akan tampil dengan bagus. Keluarnya tidak susuan, bisa rapi, ditata, nyanyi juga bisa kompak, penampilannya bisa bagus, dan itu didapatkan, didahului dengan latihan beberapa kali yang panjang,
melelahkan, mungkin juga bosan, penderitaan. Tapi hasilnya adalah kemuliaan. Atau kalau ada di antara saudara yang menjadi guru sekolah minggu, saudara mungkin punya pengalaman ya bagaimana mengajar anak-anak. Saudara kalau cukup mempersiapkan diri untuk bercerita, pasti saudara akan cerita dengan lancar. Pasti saudara akan cerita dengan menarik, dengan jelas. Sebaliknya, kalau saudara itu tidak mau mempersiapkan diri, bersantai-santai, kepengen enak-enak saja, pada waktu saudara cerita kepada anak-anak, bingung, kacau, tidak urut, tergesa-gesa, dan sebagainya. Nah, sekali lagi, peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung ini memberi pesan pada kita bahwa tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Orang mengikut Yesus juga harus bersedia menjalani penderitaan sebelum nanti dia mendapatkan kemuliaan itu. Yesus sendiri sudah seperti itu. Kemuliaannya dari Bapa diperolehnya dalam ketaatannya menjalani jalan penderitaan. Dan memang rupanya bersedia menderita itu anugerah dari Tuhan. Bukan berasal dari kemauan kita sendiri. Dalam surat Filipi pasal 1 ayat 29, Paulus pernah berkata begini, sebab kepada kamu dikaruniakan, bukan saja untuk percaya kepada Tuhan, tetapi juga untuk menderita untuk Dia. Nah, karena itu, marilah kita juga membuka hati kita untuk menerima karunia bersedia menderita demi Tuhan itu sebelum datang kemuliaan nanti. Marilah kita juga tetap setia menjadi murid Yesus dalam setiap situasi. Bukan hanya ketika banyak berkat Tuhan datang, bukan hanya ketika situasi menyenangkan, tapi dalam semua keadaan pun kita tetap mau menjadi pengikut Tuhan Yesus. Sekali lagi, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala, kita akan berdoa syafaat. Menyatukan hati kami di waktu doa syafaat ini. Sebab kami mau menggumuli beberapa hal yang menjadi
pergumulan dan juga keprihatinan kami bersama. Kami masih terus berdoa untuk penanganan wabah COVID-19 yang terjadi di berbagai penjuru dunia, yang terjadi juga di Indonesia. Tak henti-hentinya ya Tuhan, kami meminta hikmat dari Tuhan, agar para pemimpin kami diberikan kewenangan dan juga kebijaksanaan yang baik untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat. Kami berharap ya Tuhan, agar vaksin yang saat ini sudah diberikan itu juga dapat didistribusikan dengan tepat, dan masyarakat pun boleh bekerja sama untuk menerima vaksin ini dan juga tetap menjaga kehidupan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kami pada saat ini juga ingin mendoakan untuk pergumulan dari teman-teman sahabat-sahabat kami yang juga mengalami bencana. Mereka menjadi korban dari bencana banjir. Mereka mengalami kesulitan di tengah pandemi ini karena bencana tanah longsor dan sebagainya. Tuhan yang Maha Kasih, bertubi-tubi bencana datang ke negeri kami. Sungguh ini menjadikan satu refleksi bagi kami, agar kami bisa mengulurkan tangan menolong. Tetapi biarlah Engkau juga berikan kepada kami, para pemimpin juga, hikmat untuk bisa mengatur, mengelola pembangunan, baik di kota maupun di daerah-daerah. Pembangunan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan, agar lingkungan kami juga dapat lestari dan kehidupan kami pun dapat terjaga dengan baik. Kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami teringat akan Bapak Obaja, kami teringat juga pada Bapak Hadi Santoso, kami juga ingat akan saudara-saudara kami lainnya yang saat ini menjalani perawatan baik di rumah sakit maupun di rumah, mereka yang mengalami sakit penyakit dan juga menderita COVID. Kami meminta kepada Tuhan, di tengah pergumulan saudara-saudara kami ini, kiranya tangan Tuhan merangkul, menguatkan, dan meneguhkan. Dengan kasih-Mu, Engkau akan memimpin dan juga memberikan kesembuhan, pemulihan bagi mereka. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang senantiasa beserta. Biarlah di tengah-tengah sakit, saudara-saudara kami juga tidak merasa ditinggalkan. Mereka boleh merasakan Tuhan yang hadir. Mereka boleh merasakan Tuhan yang hadir juga melalui keluarga, tim medis, ataupun juga anggota keluarga lainnya yang ikut menjaga dan merawat mereka. Kami bawa di dalam doa segala pergumulan kami, setiap persoalan-persoalan kami, sebab di tengah segala kesulitan hidup kami mau mengingat Allah yang setia tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang setia akan terus mendampingi dan menolong kami hingga kami bisa melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah kita membawa persembahan ini kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari pemberian persembahan ini adalah, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saling layani, saling mengasihi.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Tuhan, sungguh kami mengucap syukur karena Tuhan telah pimpin ibadah ini, sehingga kami bersama saudara-saudara kami, walaupun saat ini sedang berada di rumah kami masing-masing, tetapi Tuhan telah satukan kami lewat ibadah ini, sehingga kami dapat bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman kehidupan dari Tuhan. Tuhan, lewat doa ini kami juga ingin mengucap syukur atas kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan telah pimpin kami, Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan selalu sertai kami sehingga kami selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, sebagai ucapan syukur kami, saat ini kami memberikan persembahan. Tuhan, sucikan persembahan ini agar persembahan ini layak untuk digunakan untuk setiap program-program gereja yang sudah ditetapkan oleh panitia maupun majelis. Terima kasih Tuhan. Demikian doa kami, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan. Amin. Pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus pada dunia. Jadilah sahabat sesama, sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.